live. Ini yang pertama. Ini keuntungannya. Makanya kalau nggak pernah nge-live, nggak pernah direkomendasikan, gitu loh. Jadi keuntungan yang pertama adalah kita kenapa kadang-kadang orang hadir itu karena orang lagi nyari, lalu kemudian muncul jendela pop-up. Kalau sama sekali nggak ada, ya misalkan kata kuncinya tadi misalkan, oh bikin cari tas untuk wanita. Lalu kok begitu diklik ternyata nggak ada yang nge-live, maka jendela pop-up muncul untuk apa? Video, Shopee video. Shopee videonya ya nggak ada, ini nggak ada. Apa terus yang muncul? Ya nggak muncul apa-apa. Ini ya. Ini adalah fitur-fitur unggulan. Yang ketiga itu yang benar-benar dipromokan oleh Shopee itu adalah Shopee Affiliate. Ada di sini yang main Shopee Affiliate. Nah, satu. Mana yang lainnya? 2, 3, 4, 5. Baru 5 ini. Ini Shopee Affiliate. Hari ini materi kita adalah untuk Shopee Seller, bukan untuk affiliate, karena materinya memang berbeda. Cuman sebenarnya ya nanti ya ada teknik-teknik yang memang ini kalau hari ini kita masih di teknik dasar. Fitur daripada Shopee Affiliate ini itu nggak sebiasa seperti yang umumnya orang ketahui. Cuma sekedar bikin live produknya orang, cuma sekedar bikinkan video punyanya orang terus di linkkan ke produknya orang yang tadi ya yang punya produk biar nanti dapat ini, atau di kopikan linknya di share ke media sosial. Bukan cuma seperti itu. Ada teknik-teknik lain yang tidak akan mungkin ada, ya tekniknya tidak akan mungkin ada sampai hari ini tak cari nggak ada di YouTube tutorial memanfaatkan strategi ini. Itu nggak ada. Ini khusus adalah untuk Shopee Affiliate. Jadi Shopee Affiliate pendalamannya agak cukup dalam juga sebenarnya kalau untuk materi Shopee Affiliate. Dan kita fokusnya hari ini adalah Shopee Seller dulu. Ini ya media sosial sharing yang maksudnya dibagi-bagi gitu ya, memiliki ekspedisi sendiri. Next coba. Langkah awal tentunya nanti yang harus dipahami dulu di dalam langkah awal untuk menjadi seller Shopee itu ya tentunya melakukan pendaftaran. Kalau melakukan pendaftaran pastikan ya nomor HP-nya yang benar-benar kita gunakan, jangan nanti pas butuh kode OTP-nya tahu-tahu waduh sudah mati ya. Nomor HP-nya sudah ganti gitu kan. Karena apa? Karena di dalamnya nanti kita ada saldonya masalahnya. Kalau seller kan ada saldonya kan? Ada saldonya. Ini maka pastikan ketika mendaftar itu gunakan nomor HP, email, dan identitas yang valid, misalkan KTP. Kalau seller satu KTP bisa untuk 5 toko. Satu KTP berapa? 5 toko. Kalau affiliate satu KTP satu akun. Itu kalau affiliate. Tapi kalau untuk seller satu KTP bisa untuk bikin 5 toko. Jadi misalkan punya produknya kategorinya macam-macam, itu bisa bikin tokonya 5, itu bisa, gitu ya. Ini pastikan valid ya, pastikan valid. Nanti kita praktek dari awal. Aktifkan fasilitas yang diperlukan saja. Ini terkait dengan biaya. Kenapa? Kadang-kadang gratis oke, aktifkan. Cashback aktifkan, ini aktifkan. Itu semua motong itu nanti dari pendapatan kita. Makanya nanti hanya aktifkan yang kita perlukan saja. Ini ya, yang diperlukan apa? Nanti kita bahas di sini. Langsung kita praktek juga. Ini. Jadi pastikan hanya mengaktifkan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah pahami aturan dari Shopee. Terutama adalah tentang biaya admin, retur, berat produk dan lain-lain. Biaya admin, saya kasih tahu dulu ya untuk biaya admin. Kalau belum pernah menjual atau penjualannya di bawah 50, fee-nya adminnya berapa? Biaya adminnya 0. Jadi tidak ada potongan untuk Shopee selama penjualan di bawah 50. Kalau sudah di atas 50, ya itu sudah masuk namanya penjual non-star. Apa? Penjual non-star, ya.
Dan kalau nanti rutin penjualannya secara rutin tinggi, sudah di atas 100, terus kemudian chatnya, balas chatnya itu rajin, makanya kalau ada chat masuk itu harus cepat-cepat dibalas. Nanti karena kecepatan balas itu akan meningkatkan performa toko sehingga nanti bisa masuk ke namanya seller star, ya, Shopee Star dan Star Plus. Star itu sama yang non star bedanya apa? Sebenarnya nggak terlalu beda-beda banget ya. Bedanya itu kalau star dicari tokonya bisa, kalau non star dicari setengah mati nggak ketemu. Gitu, paham ya? Paham. Bedanya di situ. Dicari itu susahnya luar biasa. Cuman biaya adminnya kalau non star biaya adminnya adalah 6%. Ini ya. Tak tulis kayaknya. Coba next tak. Kayaknya, oh iya itu. Ini ya, ini perhatikan betul. Untuk seller penjualan di bawah 50 paket semua gratis. Secara umum non star itu paling tinggi 6%. Ada produk yang nggak sampai 6% sih, tapi kategorinya itu yang menentukan Shopee. Jadi kan mending kita menganggarkan yang tertinggi kan. Jadi Pak, kalau misalkan nanti saya kasih cara hitungnya. Ini hati-hati, banyak seller sudah seneng laris-laris, kok dihitung duitnya kemana sih? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ngerti rumus. Makanya nanti kita paham ini rumusnya. Hati-hati banget, ini urusan ini benar-benar harus hati-hati. Ya, penjual non star 6%, penjual star dan star plus 6,5%. Itu adminnya. Ya, kalau Shopee Mall 8,5%. Shopee Mall apa sih? Shopee Mall itu khusus buat yang punya brand sendiri, punya izin usaha sendiri, punya badan hukum, ya, dan penjualannya banyak, sudah ratusan ribu yang berjual, baru bisa masuk ke Shopee Mall. Itu 8,5%. Lalu ada namanya gratis ongkir, ya. Ada namanya gratis ongkir ekstra 4%. Maka saya tadi bilang, kalau kira-kira mau main di Shopee, saya sarankan aktifkan itu cuma satu aja lah. Yaitu apa? Gratis ongkir ekstra. Berarti kalau posisi kita star, ya, terus ditambah mengaktifkan fasilitas gratis ongkir ekstra 4%, berarti potongan Shopee-nya berapa? 10,5%. Ini cara ngitungnya, hati-hati. Nanti takutnya salah ngitung, tahu-tahu bangkrut nggak sengaja. Ini beneran banyak banget yang nggak ngerti hitungannya. Hati-hati betul ini. Coba saya kasih contoh. Ada produk harganya 100.000. Harganya berapa? 100.000. 100.000. Potongannya berapa tadi? 10,5%. Ya, karena misal, ya anggaplah masih non star 6%, biar gampang hitungnya. Anggap masih non star, berarti 6% ditambah gratis ongkir berapa? 4%, berarti jadi berapa? 10. Oke. Karena non star, maka potongannya 10%. Kalau kita punya produk harganya 100.000, ini kira-kira mau jual di Shopee itu harganya berapa? Misal mau dijual berapa? Karena kompetitif harganya 130. berapa? 130. 115. Jangan yang susah-susah, 120 lah. Ini masuk 115 susah. 120 misalkan ya. Pertanyaannya, untungnya berapa? 20.000. Untungnya 10.000. 10, oh. Kepotong biaya admin. 10% itu dihitung dari sini, apa dihitung dari sini? Karena banyak yang ngasih harga, oh berarti potongan 10%. Akhirnya dia ngitungnya 100% kali 100.000 kali 10%. Oh berarti potongan Shopee-nya 10.000. Banyak yang mikir begitu kan? Iya atau tidak? Salah. Karena dihitungnya dari harga jual.
berarti potongannya 12.000. Iya. Paham apa tidak? Kali 10% akhirnya kan ini 12.000 kan? Iya. Berarti aslinya labanya berapa? 8.000. Bayangkan tadi yang mau ngasih harga 115 dipikirnya sudah untung 15.000, padahal potongannya 12.000. Ya kalau 11.500 lah kalau 115. Berarti tambah packingnya berapa biaya packingnya? Ada kardusnya, ada labanya, ada plastiknya, ada ngeprint resinya. Wow, ternyata sehari penjualan 500. Insya Allah sebulan bangkrut. Gara-gara apa? Laris. Gara-gara laris malah bangkrut. Paham ya? Nih, jangan ngitung dari harga beli, tapi hitung dari harga jual. Jadi kalau misalkan sederhananya begini, sederhananya. Ya, sederhananya misalkan, oh mau saya jual 120.000 misalkan. Berarti oh 120.000 tadi kalikan 10 berarti 12.000 ya. Apa namanya? 12.000 tadi kan ya. Maka berarti ini kan potongannya 12.000. Berarti 100.000 bukan 120.000 dikurangi 12.000 masih berapa? Berapa? Berarti ini dikurangi harga pokoknya berapa? Baru ketemu angka. Ini labanya ini. Jadi ketika punya HPP 100.000, HPP-nya 100.000, jual 120 bukan dapatnya 20.000, tapi dapatnya cuma berapa? 8.000. Itu kalau non start. Lah kalau ternyata kalau ternyata sudah start, tambah 0,5% lagi. Lah kalau ternyata nggak sengaja ngaktifin cashback diaktifkan juga, nanti kena lagi 4% lagi, berapa persen lagi. Nah, tahu-tahu ternyata nggak untung. Ramai tapi nggak untung. Ini ya, makanya hati-hati. Oh iya. Saya selalu sampaikan, tolong kalau Shopee itu ya, Shopee itu perhatikan hitungannya, bukan perhatikan kompetitornya. Mesti kita yang dipikir yang dicari dulu kompetitornya, betul apa tidak? Betul. Jangan lihat kompetitornya, kita untungnya di angka berapa. Itu loh. Jelas ya? Ini hati-hati. Ini banyak banget yang bikin kesalahan ini. Ini banyak banget ini. Maunya untung semua malah. Gara-gara laris. Laris kok malah bangkrut. Nah, kan repot ini. Paham ya? Paham. Kalau ada diskonnya bagaimana? Kalau ada diskon, maka 120 misalkan diskon 10.000, diskon 10%. Ya, kalau ada diskon, maka 120.000 kurangi harga diskonnya berapa? Misalkan 10.000, berarti jadi 110 kali persentasenya tadi 10%. Itu. Ini ya. Jadi paling gampang ini tadi. Ini jangan sampai lupa ini hitungan ini. Ini harus dicatat betul. Kalau mau jadi seller, catat betul. Jangan, wah, saya sudah bikin produk snack cemilan, nanti mau dijual sekian, nggak bisa. Hitung dulu pakai ini, baru tentukan harganya, gitu ya. Jadi jangan menentukan harga dulu baru ini. Nggak, lihat dulu hitungannya. Ini ya. Tadi. Kalau penjualan sudah di atas 100 nanti dan ternyata chatnya bagus, itu ya, pengirimannya tidak ada yang terlambat, maka otomatis akan masuk namanya ke SAR. Ya, otomatis naik sendiri ke SAR. Jadi pengiriman itu cepat-cepat, misalkan ada produk order masuk langsung segera diproses kirim. Pengiriman tepat waktu, maka kita bisa naik ke SAR. Bedanya ya tadi cuma kalau dicari lebih mudah. Kalau direkomendasikan itu lebih muncul. Contoh tadi saya cerita pop up. Ada 2 toko jual produknya sama. 2 toko jual produk sama persis. Yang satu star, yang satu non star. Nge-live-nya bareng. Ada orang browsing
yang muncul